Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 14. Di sini ada Kak Dinar. Halo semuanya. Gimana kabarnya Kak Dinar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kita baik, semua sehat ya Kak ya. Sehat, sehingga kita bisa berkumpul nih di ruang podcast ini, berkumpul karena di luar situ banyak ya nak ya, rame ya gitu. Oke. Nah, mungkin hari ini kita mau sharing is caring tentang apa Kak? Tentang prodi administrasi, asuransi dan juga aktuaria. Aktuaria. Nah, ini salah satu prodi yang banyak banget nih ditanya sama anak kelas 12 sekarang. Salah satunya contohnya tadi ada yang konsul sama Ibu, juga ada yang nanya tentang aktuaria. Nah, mungkin di sharing is caring ini akan kita bahas. Walaupun mungkin sebelumnya Ibu juga pernah nih ada di sesi sharing is caring bersama dengan Kak Juliet. Kak Juliet. Itu di aktuaria UI juga. Nah, itu tahun sebelumnya Kak Dinar ya gitu. Nah, ini ada Kak Dinar juga di angkatan 2020 ya, 2021 diterima juga di aktuaria UI gitu. Jadi mungkin adik-adiknya kalau yang pengen aktuaria bisa dengarkan juga cerita dari versinya Kak Juliet, versi dari Kak Dinar gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya Kak ya. Oke. Sebelum kita sharing is caring, alangkah lebih baiknya nih Kak Dinar nih, nggak afdol kalau tidak memperkenalkan diri dan tidak menyapa teman-teman atau adik-adiknya yang nonton. Silakan Kak Dinar. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Dinar Maudikansa. Teman-teman bisa panggil aku Kak Dinar atau Dinuy. Aku sekarang lagi menempuh pendidikan D3 Administrasi, Asuransi dan Aktuaria di Universitas Indonesia. Nah, aku lulus tahun 2021 angkatan 14 dan sekarang lagi semester 4. Oke, jadi administrasi, asuransi dan aktuaria. Pada saat itu Kak Dinar jalur apa Kak? Aku jalur PPKB. PPKB UI. Masih ingat gak sih nilai rata-ratanya? Kemarin sempat udah lihat juga, buat rata-rata yang 6 mapel itu aku alhamdulillah 86,54. 86,54. Terus yang keseluruhan mata pelajaran itu 87,1. 87. Jadi mungkin kalau kalian nilainya nggak jauh-jauh dari Kak Dinar, kita harus optimis nih. Betul. Bisa diterima di aktuaria UI ya. Jalurnya PPKB ya Kak ya. Jalur PPKB ini kan jalur rapot berarti ya. Nah, kita flashback juga nih Kak mungkin. Sebelum Kak Dinar diterima atau akhirnya mengambil PPKB UI untuk jurusan aktuaria, Kak Dinar tuh nyoba di mana aja atau mungkin punya pengalaman pernah ditolak atau menolak PTN berapa kali, mungkin bisa diceritakan nggak sama adik-adiknya? Oke, kalau buat pernah ketolak atau enggak, tentunya pernah Bu. Salah satunya adalah SNMPTN yang Ibu tahu sendiri perjuangannya seperti apa. Di pilihan pertama ngambil metalurgi UPN Veteran Jogja, itu nggak keterima dan sedihnya luar biasa. Nangis banget Bu, karena penolakan pertama dan nyesek banget gitu, kayak hilang harapan, tapi akhirnya bisa lagi gitu, bangkit lagi. Terus ketolak juga di IPB yang meteorologi, ketolak juga di yang Politeknik Perkapalan Surabaya itu PENS. Iya, PENS, sama Bandung Politeknik yang penerbangan apa Ibu? Polban. Iya, Polban. Okay. Terus akhirnya nyoba PPKB UI ini sama yang PSSB Undip ya. PSSB Undip diterima Kak? Iya, diterima alhamdulillah. Jurusannya perancangan dan infrastruktur perkapalan ya di PSSB Undip. Dan itu juga jalur rapot nih. Betul. Gitu. Jadi berapa kali ditolak tapi akhirnya diterima 2 PTN sekaligus. Nah, kenapa akhirnya Kak Dinar memilih aktuaria UI? Ya, tadinya kan emang gak terlalu minat ya Bu aktuaria, tapi setelah dilihat-lihat nih sama mama, sama kakak gitu, aktuaria ternyata dibutuhkan banget loh di masa depan, apalagi rencananya tuh bakalan ada Bu nanti di tahun yang akan mendatang, bahwa satu perusahaan itu harus memiliki satu aktuaria itu minimal gitu. Jadi berarti peluang kerjanya berarti besar banget kan Bu, apalagi ini juga mencakup dunia asuransi, di mana dunia asuransi juga masih besar banget peluang kerjanya gitu. Jadi akhirnya milih jurusan aktuaria, itu. Oke. Nah, kan kalau kita melihat dari pilihannya Kak Dinar tadi ya,
pengennya ke metalurgi, perkapalan, meteorologi, aktuaria, terus akhirnya aktuaria itu kan beda-beda ya Kak ya. Emang pada saat Kak Dinar kelas 12 itu apa sih kok mikirnya sampai beda-beda jurusan yang dipilih gitu? Awalnya kan emang minat banget di kimia Bu, karena saya kan emang suka banget kimia, tapi dilalahnya emang gak keterima di yang metalurgi itu. Terus pilihan kedua emang aktuaria dibanding yang lain Bu. Betul. Karena yang seperti saya tadi bilang, prospek kerjanya luas dan lebih menjanjikan juga, terus dekat juga kan Bu. Terus jadinya ya udah ambil aktuaria aja Bu. Dan alhamdulillah diterima di jalur PPKB UI. Saya juga nggak nyangka Bu, keterima. Ya akhirnya itu yang menutup kesedihannya Kak Dinar ditolak sama SNMPTN ya. Betul. Gitu, dapatlah UI gitu, dan sekarang udah semester 4 ya Kak ya. Nah, kalau kita ngomongin aktuaria itu sendiri, aktuaria itu sebenarnya belajarnya apa sih? Nah, kalau aktuaria itu kita belajarnya yang pasti matematika Bu, tapi matematikanya asuransi. Jadi kita belajar matematika keuangan, kita belajar asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kerugian dan lain-lain. Nah, tapi kita juga belajar tentang administrasi, seperti prodinya sendiri, administrasi, asuransi dan aktuaria. Jadi kita emang belajar ketiganya itu, kita fokus ketiganya, tapi nggak secara detail Bu. Kayak administrasi hanya sebatas pengantarnya aja Bu, kayak administrasi tuh apa sih gitu. Terus asuransinya itu juga sebenarnya asuransi dan aktuaria itu nantinya untuk di semester 6 kita itu milih untuk magangnya tuh kita mau ngambil di asuransi atau aktuarianya Bu. Oh gitu. Iya. Di administrasi atau di asuransi atau aktuarianya? Asuransi atau aktuarianya. Memang berbeda atau bagaimana? Kalau di asuransinya itu kan nantinya kita misalnya magangnya itu ngambilnya underwriter. Underwriter tuh apa Bu? Underwriter itu seseorang yang menyeleksi resiko seseorang yang ingin diasuransikan. Ya, itu jenis-jenis pekerjaan kalau kita ngambil asuransi ya Bu. Itu kayak analis berarti? Iya, kayak analis gitu. Terus selain jadi underwriter itu bisa juga ambil manajemen klaim. Jadi kan kalau misalnya perusahaan asuransi ingin mengeluarkan benefitnya kepada tertanggung itu kan harus melewati proses ya Bu. Iya betul. Nah yang ngurusin itu di bagian divisi klaim gitu. Tapi kalau ngambil ke fokusnya ke aktuaria, otomatis kita fokus untuk jadi aktuaris gitu Bu. Dan kalau lulus dari aktuaria udah pasti aktuaris atau harus ngambil profesi? Ya, jadi buat teman-teman yang nantinya ngambil aktuaria itu lulus belum tentu jadi aktuaris, karena harus ada studinya. Harus menempuh sertifikasi profesi, ada 2. Yang pertama itu ASAI, yang kedua itu FSAI. Itu 2 lembaga ya? Iya, enggak satu lembaga Bu. Itu satu lembaga. Lembaganya PAI namanya, Persatuan Aktuaris Indonesia. Tapi ujiannya beda. Jadi yang ASAI itu ada 7 modul, A10 sampai A70. Modulnya itu ada matematika keuangan, ekonomi, akuntansi dan lain-lain. Terus buat yang FSAI-nya itu buat yang kita fokusnya aktuaria apa nih? Mau aktuaria asuransi jiwa kah atau asuransi kesehatan kah? Udah lebih spesifik ya Pak ya? Spesifik. Itu berapa lama kalau untuk kalau berapa lamanya tergantung diri kita masing-masing sih Bu, karena kan itu kan bisa dibilang cukup sulit ya untuk menempuh ujian-ujian PAI itu Bu, karena emang bagi saya sendiri saya juga menganggap itu susah, tapi insya Allah saya mau ngambil di aktuarianya. Di aktuarianya. Berarti untuk lamanya tergantung kitanya ya? Iya, tergantung kita. Tidak ada batasan dari lembaganya. Mungkin kan kalau misalnya kayak psikolog nih, kalau psikologi pengen jadi psikolog gitu kan kita ngambil S2 kan ada waktu tempuhnya maksimal sekian tahun gitu kan, ngambil keprofesian kan itu sama kan kuliah S2 gitu. Nah kalau di aktuaris berarti tidak ada batasan waktu? Tidak ada Bu, karena jatuhnya lebih ke ngambil keprofesian apa ya namanya ya, tidak formal ya? Iya, nggak formal tapi itu syarat utama untuk jadi aktuaris gitu. Dan itu syarat dan ketentuannya karena di bawah PAI gitu. Seperti itu. Tapi
berarti tidak ada batasan misalnya kayak kuliah dulu 2 tahun gitu, enggak ya gitu. Oke, jadi seperti itu kalau pengen jadi aktuaris, belum tentu lulusan D3 atau S1 aktuaria tuh langsung jadi aktuaris, tapi harus menempuh ujian yang lumayan cukup berat seperti itu. Nah, kalau di UI sendiri nih Kak Dinar, kan Kak Dinar PPKB UI ya? D3. S1-nya ada kan? S1-nya ada. Nah, bedanya apa sih, Bu? Iya, bedanya apa itu? Bedanya S1 aktuaria sama D3 aktuaria. Kalau S1 aktuaria itu kan masuknya di FMIPA ya, Bu. Fakultas MIPA. Betul. Dan itu kebanyakan atau sebagian besar tuh emang dari Saintek, Bu. Tapi kalau yang D3 ini di vokasi itu bisa keduanya, bisa dari Saintek, bisa juga dari Soshum. Maksudnya bisa dari anak IPA, anak IPS bisa karena dia lebih luas, Bu, pelajarannya. Kalau misalnya yang S1 aktuaria itu benar-benar yang matematikanya tuh yang dalam banget gitu. Tapi kalau yang D3 ini kita belajarin keseluruhan gitu loh, Bu. Kayak kita nggak hanya belajar matematika, tapi kita juga belajar ekonomi, akuntansi gitu. Jadi kalau di D3 bisa IPA IPS, kalau yang S1 reguler itu dia hanya dari Sainteknya aja. Gitu ya perbedaannya. Nah, kemudian Kak, suka dukanya menjadi mahasiswa aktuaria di UI yang katanya anak UI itu tugasnya banyak, Bu, gitu. Apa sih, Kak? Kalau sukanya sih yang pertama kita bareng-bareng sih, Bu, sama temen. Kalau misalnya ada apapun itu, tugas seberat apapun, kalau misalnya ngerjain sendiri tuh emang gak bakalan selesai, Bu. Karena tanpa bantuan orang juga kita kan nggak bisa ngerjain apa-apa ya, Bu. Jadi itu bareng-bareng, itu senengnya sih di kuliah. Terus yang kedua, sukanya jadi anak aktuaria tuh kalau misalnya ditanya orang nih, Bu, kamu kuliahnya apa gitu, aktuaria Kak gitu. Oh, aktuaria apa sih gitu kan. Sebenarnya banyak yang belum tahu ya, Bu. Belum familiar. Iya, belum familiar dengan aktuaria. Terus aktuaria itu cabangnya matematika, boleh aja di searching di Google. Nah, ketika orang-orang yang searching di Google, aktuaria itu memiliki gaji yang cukup fantastis, Bu. Jadi kita juga prestis ya jadinya buat kitanya. Kayak apa ya, Bu? Kayak oh ternyata kita nih calon-calon aktuaris nih bisa mendapatkan gaji yang gede, karena kita kan nggak muluk-muluk ya, Bu, emang kerja berorientasinya pada cuan. Jadi money. Jadi aktuaria itu bisa mendapatkan peluang gaji yang gede gitu, Bu. Terus kalau dukanya ya itu tadi, mata kuliahnya cukup berat, cukup sulit. Tapi meskipun sulit, meskipun susah, bukan berarti nggak bisa kan, Bu. Jadi ya udah kita capek bareng-bareng. Terus juga pressure-nya ada sih, Bu, karena kita beberapa UAS itu apa ya, kayak sidang gitu, Bu. Jatuhnya kayak simulasi sidang karena kita presentasi di depan dosen dari mata kuliah itu, dan itu bener-bener offline ya, Bu, tatap muka. Kayak benar-benar ngerasain, oh ternyata sidang kayak gini loh gitu. Tegang. Jadi iya, tegang. Bahkan dari semester 1 itu udah kayak gitu, Bu. Waktu semester 1 itu kan saya online ya, Bu. Tapi UASnya juga kayak gitu, Bu. Benar-benar tatap-tatapan langsung sama dosen. Karena mungkin nanti orientasi setelah lulusnya kan kerjanya langsung berhadapan dengan orang-orang yang ya gimana sih, pasti kan presentasi, ada public speakingnya juga gitu kan. Bagaimana kamu meyakinkan orang untuk ibaratnya bekerja sama gitu kan, atau join gitu kan di asuransi dan sebagainya kan, kayak gitu ya, Kak. Itu lebih ke situ, menanamkan rasa percaya diri banget sih, Bu, kalau presentasi belajar untuk melatih atau meningkatkan kepercayaan diri juga gitu. Karena orang-orang aktuaris yang nggak boleh dong jadi orang yang pemalu. Nanti bagaimana bisa menjelaskan sama kliennya, ini seperti ini kan nggak mungkin diem aja kan. Jadi istilahnya kita nggak cuma punya teori, tapi kita langsung praktek gitu. Nah, kemudian Kak, kalau kesulitannya sendiri, Kak, tadi kan ada dukanya gitu ya, berat memang gitu. Tapi kan pasti yang menurut Kak Dinar tuh sulit banget gitu dihadapin ketika mata kuliahnya contohnya. Ya, entah mungkin mata kuliahnya, mungkin struggle-nya tuh apa gitu yang selama jadi mahasiswa. Kalau kesulitannya sendiri buat di mata kuliah itu kan karena saya backgroundnya IPA. Jadi ketika mendapatkan mata kuliah seperti akuntansi itu kaget banget, Bu, karena bisa dibilang buta banget, nggak ngerti apa-apa ya, kayak debit kredit aja tuh nggak tahu apa-apa gitu loh, Bu. Terus belum lagi bikin jurnal, bikin neraca dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat amat kesulitan. Terus selain akuntansi juga ada ekonomi, pokoknya
mata kuliah yang berbau IPS itu cukup kesulitan. Terus kalau kuliahnya sendiri ya mungkin lebih harus ini sih Bu, belajar untuk lebih teliti lagi, apalagi buat matematikanya ini kan matematika yang dalam ya Bu. Betul. Jadi kayak kalau misalnya matematika SMA itu tuh lebih ke dasar banget, tapi pas kuliah tuh ternyata beda banget Bu. Beda? Iya beda. Bedanya banget. apa tuh Kak? Kayak kita kan membuat matematika di SMA itu masih bisa dibilang gampang. Kayak contohnya hanya menghitung mean, median, modus gitu-gitu Bu. Tapi kalau di perkuliahan itu matematikanya jauh lebih, tingkat kesulitannya lebih Sulit. tingkat ya. Apalagi pakai Excel, pakai RStudio itu banyak banget Bu. Dan Jadi, ada rumusnya. Iya, rumus-rumusnya tuh lebih dalam banget. Itu kesulitannya mungkin ya. Nah, kalau misalnya di jalur PPKB nih, Kak Dinar UI ya khususnya, mungkin banyak yang bertanya tentang biaya. Kak Dinar boleh disebutkan nggak Kak Dinar angkatannya itu kena biaya berapa? Karena kan yang kita ketahui ya di PPKB UI itu nggak ada golongan-golongan Iya, ya, ada gitu. golongan-golongan. Jadi semua sama rata. Semua sama rata satu angkatan. Nah, angkatannya Kak Dinar tahun 2021 tuh kena berapa? Ya, kalau untuk angkatan aku sendiri tahun 2021 itu kenanya per semester 10 juta. Per semester BOP ya berarti. Iya, BOP. Kemudian Nah, uang 10 juta. pangkalnya? Uang pangkalnya kalau nggak salah 11.500.000. 11.500.000 plus 10 juta berarti 21.500.000 di tahun 2021 ya. Itu ini jalur PPKB UI. Dan kalau di PPKB UI itu tidak ada potongan keringanan biaya ya. Ya, kecuali jadi, ada Bu, ada kalau emang kita rajin-rajin apply beasiswa. Karena kan beasiswa dari UI kan banyak ya, Bu, tapi lebih banyaknya sih di S1. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak D3 bisa mendapatkan itu gitu. Tapi kebanyakan untuk BOP-nya sendiri 10 juta dari awal sampai akhir segitu ya. Gitu, nggak ada apa banding untuk turun UKT atau BOP, nggak ada ya. Kalau di jalur lain kan mungkin ada gitu. Seperti itu ya mungkin yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian Kak, selain matematika, menurut Kak Dinar, mata pelajaran apa sih yang relate dengan aktuaria gitu? Atau mata pelajaran apa yang anak-anak SMA tuh kayak perlu lebih unggul nilainya kalau untuk masuk aktuaria? Ya, kalau sebenarnya aktuaria emang namanya juga cabangnya matematika, otomatis hanya matematika sih Bu, karena hanya matematika. Iya, karena ketika masuk di prodi ini, terutama yang administrasi, asuransi dan aktuaria, itu kita udah nggak belajar sama sekali tentang fisika, kimia, biologi. Itu udah fokusnya ke situ aja. Benar-benar ke matematika aja. Jadi matematikanya harus benar-benar kuat, harus dalam dari SMA. Kalau kalian misalnya nih kelas 12 dari SMA aja, saya mau ngambil jurusan yang nggak ada matematikanya Bu, ya jangan ngambil aktuaria. Ini nggak cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang suka banget pelajaran matematika, ini aktuaria tuh cocok banget. Seperti itu ya Kak ya. Nah, kemudian Kak, tadi kan sebenarnya udah di-spill ya di awal ya prospek kerjanya gitu, yang cuannya banyak gitu kan. Kalau dari yang Kak Dinar tahu nih, prospek kerjanya aktuaria selain jadi aktuaris itu sendiri tuh bisa kerja di mana sih, di mana aja dan sebagai apa? Kalau prospek kerjanya sendiri, kalau misalnya emang kita fokusnya di aktuaria, udah pasti jadi aktuaris. Nah, tapi kalau untuk ke asuransinya sendiri, itu kan lapangan kerjanya masih banyak banget ya Bu, karena tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi itu juga terbilang masih cukup rendah. Jadi tenaga kerja pada dunia asuransi itu masih sangat dibutuhkan. Nah, itu seperti yang tadi diomongin juga sih Bu, bisa jadi underwriter, bisa jadi ada di divisi claim, terus juga selain itu bisa juga di dana pensiun Bu, kita bisa kerja di dana pensiun, terus juga bisa fokus ke investasi Bu, karena kita belajar tentang gimana caranya mengelola keuangan. Iya, mengelola keuangan, terus juga itu ada sertifikasinya sendiri Bu. Ya. Jadi banyak juga ya prospek kerjanya ya, tinggal disesuaikan saja sama passionnya. Kalian pengennya kemana, jadi apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian Kak tadi kan ngomongin ada asuransinya, ada aktuarianya, peminatannya gitu ya. Nah, kalau di D3 sendiri itu ada memang semua dipelajari atau ada peminatan kayak kalau SMA kan IPA IPS gitu ya. Kalau di D3 aktuaria tuh ada peminatannya, misal semester berapa bolehnya ngambil ini sama ini, atau semuanya belajar?
Kalau di D3 sendiri karena kita sistemnya paket Bu, jadi semuanya sama rata, udah dipaketin gitu semua mata kuliahnya. Jadi kita belajarin yang sama dari semester 1 sampai 6 udah bundling gitu Bu, satu paket. Dan itu semua belajar? Iya, semua baik belajar. Asuransinya maupun aktuarianya? Iya. Tinggal kitanya mau fokusnya kemana nih, ke investasi kah, ke asuransi kah, atau ke aktuarianya. Jadi semua dipelajari yang tadi Kak Dinar jelaskan ya Kak ya? Gitu. Nah, kemudian aktuaria sendiri Kak di UI, selain di UI itu ada di mana aja? Mungkin ada IPB ya? Iya, setahu saya sih ada di IPB, ITS, ITB, terus ada juga di Unbrau, ya itu baru ya Bu di Unbrau. Sama apa lagi ya? Ada 6 nih Bu. Ada 6, hanya 6 di Indonesia. 6 PTN. Kalau yang PTN, tapi di PTS juga ada. Ada ya. Kalau di PTN berarti ada 6, kalau sisanya mungkin di PTS. Kalau kalian pengen pilih nih nanti gitu. Nah, kemudian nih Kak, mungkin terakhir Kak Dinar, apa mungkin tips dan trik buat adik-adik kelasnya nih yang mau pilih jurusan atau yang pengen ke aktuaria? Kak Dinar juga dulu kan merasakan kan, jadi mereka galau-galaunya, pusing-pusingnya, bahkan malah yang tahun sekarang tuh lebih pusing ya karena yang D3, D4 ditarik semua ke SNBP, jadi peluang untuk jalur-jalur yang banyak zamannya Kak Dinar bisa diikutin sekarang terbatas gitu. Jadi mungkin Kak Dinar mungkin kasih tips dan trik buat mereka mantep di jurusan yang mereka benar-benar sesuai passion tuh seperti apa gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang emang masih kebingungan mau kemana sih setelah SMA, itu yang pasti kayak tanya dulu sama diri sendiri sebenarnya sukanya tuh di mana sih, karena kan pure nanti pas ketika kuliah kita kan Bu yang ngejalanin. Betul. Kalaupun kita diskusi sama orang tua, tetap kita juga yang ngejalanin nanti. Jadi emang tanya dulu sama diri sendiri kita sukanya di mana. Terus setelah itu kita cari tahu kira-kira kita mampu nggak sih di sana, kita sanggup nggak sih buat ngejalanin itu gitu. Betul. Nah, kemudian Kak, dulu kan Kak Dinar pernah ngerasain ditolak di SNMPTN ya? Iya. Sedih banget, nangis banget. Nah, coba kasih masukan buat mengantisipasi kesedihan itu gimana sih Kak Dinar supaya bisa bangkit pada saat itu, karena pada posisi sekarang nih banyak banget adik-adiknya yang mungkin masih boro-boro kepikiran buat pilih prodi ini gitu, kayak buat ngebangkitin kesedihan gitu ya, yang kemarin nggak eligible atau yang galau dan sebagainya, yang belum apa-apa udah takut ketolak SNMPTN, itu gimana Kak? Ya, jadi ingat aja sih kalau misalnya Tuhan itu punya banyak rencana untuk hidup kita. Apalagi kalau misalnya kita udah mantep pengen itu, pasti Tuhan kasih jalan. Kalau misalnya nggak keterima di satu PTN atau di satu perguruan tinggi lainnya, itu pasti ada jalan yang lain gitu. Jadi emang sedihnya dirasain dulu, kayak nangis dulu sampai capek nangis, karena nanti akan timbul sendiri gitu untuk rasa bangkitnya, rasa bisa saya harus gimana? Iya, kembali lagi ke ternyata nggak apa-apa loh kemarin nggak keterima gitu. Belajar untuk merelakan dan juga menerima kenyataan gitu. Belajar untuk merelakan dan menerima kenyataan itu yang lebih realistis ya gitu, karena setiap apapun yang Allah kasih, baik kesedihan, baik itu kekecewaan, pasti nanti akan Allah gantikan dengan sesuatu yang mungkin ada hikmahnya, ada hal-hal positif yang Allah gantikan lebih, yang bisa membuat kita lebih bahagia. Seperti kayak Kak Dinar nangis-nangis sampai nggak mau datang ke sekolah, capek, Bu. Sampai capek nangis, capek nangis, tapi kasih waktu dulu gitu ya, kasih waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserah mau nangis di kamar seharian silakan gitu. Tapi setelah itu kita bangkit lagi, atur strateginya mau kemana seperti itu, dan bisa menerima kenyataan bahwa saya ditolak baru 1 kali nih. Selanjutnya saya harus mencoba lagi gitu, karena kegagalan baru 1 kali tuh belum seberapa gitu dibandingkan ketika kita gagal nangis terus-terusan berlarut-larut akhirnya nggak mencoba-coba seperti itu. Karena kan kalau misalnya nggak keterima nih di satu pilihan Bu, terus kita nangis terus sampai capek juga kan nggak ngubah apa-apa kan Bu? Iya, nggak ngubah keputusan kamu diterima di PTN. Betul sekali ya. Jadi menarik sekali nih tentang aktuaria.
di jalur PPKB UI. Mudah-mudahan Ibu berharap tahun ini masih ada pembukaan jalur PPKB UI sehingga mungkin adik-adik kelasnya Kak Dinar sekarang angkatan 16 bisa diterima di UI dan bisa bisa menjadi penerus nih buat Kak Dinar gitu ya. Seperti itu mungkin, dan mungkin apa yang tadi disampaikan sama Kak Dinar mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adiknya semua. Ada lagi mungkin Kak yang mau disampaikan sama adik-adiknya? Mungkin buat teman-teman yang sekiranya berminat di aktuaria, jangan ragu untuk coba PPKB UI karena kemungkinan peluang untuk lolosnya itu besar karena SMA 14 juga sepertinya udah punya nama gitu Bu, udah punya nama di PPKB UI itu, jadi peluang keterimanya cukup besar karena banyak alumni juga. Dan jangan ragu untuk masuk aktuaria karena walaupun susah bukan berarti susah itu nggak bisa. Oke. Amin ya. Keren banget nih motivasinya dari Kak Dinar. Semoga apa yang tadi Kak Dinar sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kesedihan kalian buat yang baru kecewa-kecewa nih di awal gitu. Jangan pernah berhenti buat berusaha. Boleh nangis, boleh sedih, boleh kecewa, tapi kasih waktu buat diri kalian. Setelah itu kalian bangkit lagi karena masih ada harapan menanti kalian dan masih ada takdir baik yang perlu kalian jemput gitu ya. Kayak gitu ya Kak Dinar ya. Nah mungkin kalau kalian mau tanya-tanya ya Kak Dinar ya, mau sharing-sharing tentang aktuaria lebih lanjut, mungkin kalian bisa follow di Instagramnya Kak Dinar di apa Kak? @dinarmaudi_. @dinarmaudi_. Ibu tulis di sini nanti kalian follow. Ya bisa DM, pokoknya tanya-tanya sama Kak Dinar mungkin akan lebih enak, lebih leluasa kalau tanya langsung gitu ya. Seperti itu ya Kak Dinar ya. Nah mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu kali ya Kak ya. Terima kasih banyak nih Kak Dinar. Ya Allah luar biasa sekali nih, salah satu alumni yang luar biasa sekali. Kalau diundang ya Bu siap gitu. Senang banget Ibu kalau kayak gitu. Mudah-mudahan sharing yang sudah kita buat hari ini bisa bermanfaat ya Kak ya. Mungkin kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu sesi bersama dengan Kak Dinar Aktuaria UI. Jangan lupa Kak jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya Bu Lina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you.